Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid MSI beserta Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSYMH selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rima Melati Suci dengan NIM 12130201153 dari kelas HES 3D. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari pertemuan ke-1 sampai ke-7, yaitu materi pertemuan kedua yang membahas mengenai konsep dasar politik hukum. Berbicara mengenai politik dan hukum, kita harus bisa berpikir secara rasional dan secara ideal. Hukum merupakan produk yang dihasilkan dari aktivitas politik. Seringkali dikatakan bahwa hukum tanpa politik sama dengan lemah dan sebaliknya, politik tanpa hukum sama dengan lemah. Politik hukum mengacu pada ius constituendum, di mana politik hukum diharapkan sebagai sebuah harapan dan sebuah cita-cita suatu hukum. Maksudnya adalah bagaimana produk hukum itu sesuai atau ideal dengan apa yang diharapkan di masa depan. Singkatnya, politik hukum adalah proses penyusunan perundang-undangan atau pembuatan hukum yang ideal dan diharapkan di masa yang akan mendatang. Politik hukum bukan hanya melibatkan satu atau dua orang saja, tetapi melibatkan cukup banyak orang. Dalam Undang-Undang Dasar disebutkan ada dua lembaga yang berhak melaksanakan atau menyelenggarakan politik hukum, yaitu lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Adapun ruang lingkup dari politik hukum, ada 6 poin. Yang pertama, nilai dan aspirasi. Tentunya politik hukum memiliki nilai-nilai yang menjunjung tinggi atau mengutamakan kesejahteraan umum atau kesejahteraan masyarakat. Kemudian aspirasi di sini harus oleh dua lembaga yang tadi, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Pelaksanaan politik hukum harus dengan kontribusi kedua lembaga tersebut, tidak boleh hanya satu lembaga saja. Kemudian yang kedua, perdebatan dan nilai aspirasi. Maksudnya adalah di sini politik hukum membuka selebar-lebarnya aspirasi dari tiap orang atau dari tiap masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, penyelenggara. Penyelenggara di sini tidak boleh sembarangan, tetapi harus sesuai dengan undang-undang yang sebelumnya telah saya sebutkan, bahwa di undang-undang tersebut ada dua lembaga yang berhak dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan politik hukum, yaitu lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Kemudian yang keempat, peraturan perundang-undangan. Yang kelima, faktor. Yang keenam, pelaksanaan. Adapun batasan-batasan politik hukum. Yang pertama, ruang gerak. Ruang gerak di sini dimaksudkan dalam pelaksanaan politik hukum itu harus ada di dalam sebuah negara atau suatu negara. Kemudian yang kedua, politik hukum kekuasaan dan masyarakat. Tentunya perumusan aspirasi-aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat itu harus dengan perumusan yang matang. Karena saya yakin setiap orang atau setiap masyarakat itu memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda, yang tentunya aspirasi-aspirasi yang disampaikan pada saat penyelenggaraan politik hukum itu akan berbeda-beda. Maka dari itu diperlukan adanya perumusan yang matang yang nantinya akan menghasilkan sebuah produk hukum yang ideal dan sesuai dengan apa yang diharapkan di masa depan. Kemudian yang ketiga, lembaga yang berwenang. Nah, lembaga yang berwenang ini yang dua tadi, yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Kemudian yang terakhir, adapun hubungan politik hukum dengan ilmu lainnya. Yang pertama, misalnya hubungan politik hukum dengan ilmu hukum. Nah, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, tentunya kita harus mengetahui apa sih yang menjadi objek hukum dan apa yang menjadi subjek hukumnya. Kemudian contoh lainnya yang kedua misalnya dengan hubungan politik hukum dengan ilmu hukum ketatanegaraan. Nah, misalnya dalam proses penyelenggaraan politik hukum itu kita harus tahu
lembaga apa saja sih yang berhak dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan politik hukum ini. Kemudian contoh terakhir misalnya hubungan politik hukum dengan ilmu ekonomi. Di sini kita harus tahu apakah politik hukum itu dapat menciptakan sebuah kesejahteraan umum terkhusus di bidang ekonomi atau tidak. Mungkin cukup sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi presentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi presentasi kelompok saya, yaitu kelompok 6, mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014, Bab 9 Pasal 60 yang membahas mengenai pengelolaan peraturan haji. Adapun outline peraturan di sini terdiri dari 9 bab. Bab pertama mengenai ketentuan umum, bab kedua keuangan haji, bab ketiga badan pengelolaan keuangan haji, bab keempat persyaratan, tata cara pemilihan dan penetapan serta pemberhentian anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas. Bab kelima tata cara pengelolaan keuangan haji, bab keenam pertanggungjawaban, bab ketujuh pengawasan, bab ke-8 koordinasi dan hubungan dengan lembaga lain, bab ke-9 yang terakhir ketentuan penutup. Kemudian poin yang kedua yaitu ulasan pokok peraturan. Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan ibadah haji yang memuat pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan juga perlindungan jemaah haji. Nah, tentunya dalam memuat pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji itu pasti diperlukan dana-dana ataupun biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh jemaah haji. Karena walaupun mengeluarkan dana-dana tersebut, tapi hal ini juga bertujuan untuk kemaslahatan umat atau kebaikan dari masyarakat atau jemaah haji itu sendiri demi aspek keamanan dan sebagainya. Kemudian di dalam peraturan ini juga mengatur mengenai pengelolaan dana keuangan haji yang dilaksanakan oleh BPKH atau BPIH, yang mana dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan haji ini diawasi oleh DPR dan diaudit oleh BPK. Nah, untuk menjadi anggota BPKH atau BPIH sendiri juga tidak sembarangan. Tidak sembarangan orang dapat menjadi anggota BPKH atau BPIH. Nah, di sini di dalam aturan ini juga disebutkan mengenai persyaratan, tata cara pemilihan dan penetapan, serta pemberhentian anggota badan pelaksana atau BPKH dan BPIH, serta anggota dewan pengawas. Jadi, untuk menjadi seorang anggota BPKH atau BPIH ini tidak sembarangan. Kemudian poin yang ketiga yaitu politik hukum. Politik hukum sebagai alat yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di materi yang pertama, bahwasanya politik hukum adalah sebuah proses penyusunan peraturan perundang-undangan atau sebuah proses pembuatan hukum yang ideal dan diharapkan di masa yang akan datang. Menurut saya, pada peraturan perundang-undangan ini itu sudah ideal dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Kenapa? Karena dalam peraturan ini itu bertujuan untuk kemaslahatan umat yang pertama. Kemudian yang kedua juga peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau sesuai dengan prinsip hukum Islam, yang mana prinsip syariah ini memuat asas kehati-hatian, asas manfaat, asas nirlaba, asas transparan, dan juga asas akuntabel. Menurut saya, asas-asas tersebut itu sangat penting dan pastinya diharapkan oleh setiap masyarakat atau setiap umat, yang terkhusus bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji. Jadi menurut saya hubungan politik hukum dengan peraturan ini sudah sangat jelas, ideal, dan diharapkan di masa yang akan datang.
Kemudian poin yang keempat yaitu analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Nah, yang pertama ada peningkatan kualitas, rasionalitas, dan efisiensi ibadah haji. Tentunya sesuai dengan politik hukum ya, penyusunan peraturan perundang-undangan itu pasti akan mempertimbangkan nilai yang ideal dan juga pastinya akan diusahakan sesuai dengan harapan di masa depan. Jadi pastinya akan ada peraturan ini adanya peningkatan kualitas, rasionalitas, dan efisiensi ibadah haji. Kemudian yang kedua bertujuan untuk kemaslahatan umat. Tentunya penyusunan perundang-undangan juga pasti akan mengutamakan kemaslahatan atau kebaikan umat gitu, kebaikan masyarakat tentunya yang akan melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua weakness atau kelemahan. Yang pertama, pelaksanaan tidak sesuai rencana. Nah, apa yang sudah direncanakan oleh BPKH atau BPIH itu bisa saja tiba-tiba ada faktor lain, entah faktor eksternal atau faktor internal yang bisa saja mempengaruhi peraturan ini atau rencana dari pengelolaan keuangan haji ini bisa saja tiba-tiba berubah, entah karena faktor eksternal ataupun internal. Jadi karena kita juga tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya, bisa saja pelaksanaan itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal. Kemudian yang kedua, kerugian dana. Nah, ketika anggota BPKH ataupun BPIH itu sudah berplanning, sudah memiliki rencana, sudah memiliki perhitungan, tapi lagi-lagi kita juga tidak pernah tahu ya ke depannya itu akan terjadi apa, seperti apa kita tidak pernah tahu. Jadi bisa saja perhitungan awal itu berbeda dengan pada saat pelaksanaannya. Jadi bisa saja kita itu mengalami kerugian dana. Kemudian poin yang ketiga itu opportunities atau peluang. Nah, BPKH itu memiliki peluang di mana hal ini dilakukan bisa dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, dan investasi lainnya. Kemudian yang keempat, threat atau ancaman. Ancaman ini juga berhubungan dengan poin yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Di mana ketika anggota BPKH atau BPIH itu lalai dalam melaksanakan tugasnya itu bisa saja berpengaruh terhadap dana yang sedang dikelola, dana keuangan haji yang sedang dikelola, yang bisa saja menyebabkan tidak sesuai dengan planning atau rencana tata kelola dana haji yang bisa berakibat fatal. Kesimpulannya, pengelolaan keuangan haji dihimpun oleh BPKH dan BPIH dengan persetujuan dari kementerian yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan peraturan haji sebagai penetapan untuk pengelolaan haji melalui investasi, perbankan, ataupun penyimpanan keuangan haji. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan dari segi penyampaian materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.